Oh, perumahan itu kan. Itu nanti di Sherlock bisa. Nggak tahu di Sherlock. Oh, iya. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus komite dan juga Bu Indah selaku ketua komite. Wah, di periode berapa ya, saya sampai lupa ini. Ya, itu ya dari 2021 2022 pokoknya untuk tahun ajaran itu sampai saat ini. Nah, kemarin sudah ada terbentuk tapi belum ada istilahnya simbolis begitu. Nah, pada saat ini Romo Puji nggak bisa hadir berhalangan, tapi dia sudah menyampaikan boleh nanti dari teman-teman mewakili untuk serah terima begitu. Nah, hari ini kita akan yang pertama terkait dengan simbolis tadi, satu perkenalan untuk pengurus komite yang baru, untuk perwakilan pengurus komite yang lama Bu Indah. Mohon maaf tidak bisa mengundang semua Bu, karena ruangan ini kayaknya tidak cukup kalau semua hadir gitu. Ini gimana Bu? Ini tidak ada hadir. Oh ya, nah, ini hadir. Ya, terima kasih Bu Rufiatun di sela kesibukan masih bisa untuk hadir di tempat ini. Satu untuk simbolis, nanti saya minta bantuan untuk Bu Indah nanti menyampaikan dulu dinamika secara singkat yang lama, kemudian nanti bisa diserahkan kepada yang baru. Terus nanti simbolisnya nanti saja apa mungkin salaman atau bagaimana gitu nggih. Menyampaikan beban untuk selanjutnya, tugas selanjutnya. Terus yang kedua kita akan membahas secara semoga cukup untuk membahas ADART dari pengurus komite. Dulu saya pernah mau mencoba membahas tapi karena kesibukan yang ada saya belum sempat dan baru tahun ini baru bisa. Jadi demikian untuk informasi dan agenda kegiatan kita pada hari ini, karena nanti setelah 1 jam kita membahas rapat, kita lanjut lagi untuk pertemuan orang tua bersama kelas 789. Untuk itu mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa, akan saya pimpin secara Katolik, untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena rahmat-Mu kami bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan rapat pengurus komite. Semoga rapat pada hari ini Kau berikan kelancaran dengan pendampingan-Mu, sehingga apa yang kami bahas, apa yang kami rencanakan pada hari ini bisa menjadi awal untuk mengembangkan sekolah kami. Semuanya kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk yang pertama. Monggo Pak. Benar. Nah, ini kursi kehormatan. Apa gitu? Di sini enggak apa-apa. Monggo Pak. Enggak apa-apa gitu. Kursinya ini enggak apa-apa ya. Kursinya kalau kantor mungkin lebih empuk. Kami mau Pak. Untuk yang pertama, monggo pada Bu Indah selaku perwakilan dan juga ketua komite sebenarnya sampai tahun 2026 ini, karena tahun anggaran BOS itu kan masih panjang. Jadi monggo untuk bisa menyampaikan mungkin dinamika secara singkat yang lama, kemudian sekaligus nanti menyerahkan pada pengurus yang baru. Monggo Bu Indah. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Komite di SMPPL Komite Besar tahun berapa sih Pak? Pokoknya 4 tahunan. Saya di sini sebagai ketua, dan kita beranggotakan sudah 9 orang. Ada Pak Ahmad, Pak Alan, Pak Kris, ada Bu Aseng, Bu Ning,
Bu Ulil sama Bu Puji, seperti itu. Ya, kami awalnya pas dibentuk ya sempat kaget ya, kita nggak tahu nih kita mau seperti apa, mau membawa PL ini seperti apa seperti itu. Ya harapan saya dengan terbentuknya komite yang baru, semoga kedepannya bisa nyempuyung bareng. Ya meskipun nanti akhirnya saya tidak lagi, tapi ya tidak hanya berhenti sampai sini. Kemarin waktu kita bertugas ya biasanya kita akan apa namanya setiap ada event-event juga kita kan saling membantu. Biasanya dari pihak sekolah juga berkoordinasi minta dari komite gimana sih urun rembuknya, saran-sarannya, misalnya oh kita mau ada pertama kali kita ada basar kayak Pak Inggit, kita ada basar untuk memperkenalkan apa namanya saya lupa. Open house. Oh ya open house itu pertama kali kita sebagai komite ya jadi gitu. Tapi ya puji Tuhan itu 2 tahun pertama itu kita masih excited. Tapi ya karena kesibukan semakin kesini juga beberapa para komite juga tidak bisa setiap kali hanya saya diambil sama Bu Puji yang masih kadang sok di belakang layar untuk membantu, tapi ya tidak se-effort yang pertama kali. Tapi ya harapan saya nanti dengan komite yang baru Bapak Ibu semua bisa lebih aktif lagi daripada kita. Seperti itu ya, harapannya tetap monggo sama-sama untuk kita bantu apa yang menjadi visi misi SMP Bangkilur di sini. Semoga dengan adanya komite juga lebih meringankan beban bukannya mau beban gitu Pak nggih. Tugas kita yang nggak terlalu nganu sih, cuma ya kadang nek pas kita lagi sibuk itu yang ada menjadi kesulitan kita. Jadi ya pengen guyupi, cuma ya kadang kita kembali lagi kalau kita juga orang pekerja seperti itu. Jadi ya bagaimana sih kita caranya untuk kita tetap memberikan yang terbaik buat Polri. Itu aja sih. Ya pokoknya semangat untuk yang komite yang dari ini semoga jaya. Kita aja sih Pak Leni. Baik. Terima kasih Bu Endah untuk kerja kerasnya selama berapa ya? Harusnya periode itu 3 tahun Bapak Ibu. Tapi karena kami juga kesulitan untuk mencari, tidak ada waktu, saya minta untuk wali kelas mengusulkan nama orang tua kok belum ada, ya sudah saya mesti bilang sama Ibu, tetap jenengan nggih, ini SK-nya saya perbarui, tahunnya saya ganti gitu. Yang penting laporan ke dinas itu sudah ada ya. Gitu dengan kesibukan yang ada. Walaupun kemarin Wasana Warsa itu sudah menyampaikan Bu Endah itu, pokoknya ini terakhir loh ya, tahun depan sudah ganti gitu. Mungkin ada faktor apa, pengen variasi yang lebih baru, merasa bahwa oh ini tantangannya enggak terlalu biasa-biasa saja, maka Bu Endah mau cari tantangan yang lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih Bu Endah, mungkin bisa simbolis saja kali ya, simbolis untuk surat ini bisa, mapnya ini kan isinya ada surat tugas, surat SK pengurus komite. Nah, ini diserahkan pada yang baru. Selanjutnya bisa menyerahkan pada Pak Widodo mungkin ya, wakil ketua ini. Nah, terus Bapak, saya foto ini. Sudah dapat mandat Pak. Bisa menerima Pak. Dengan demikian saya menyerahkan komite lama kepada yang baru, semoga kedepannya. Saya terima Bu, sudah berjalan dengan baik. Amin. Kita beri tepuk tangan. Jadi, terima kasih banyak Bu Endah. Ini secara simbolis semoga Romo Puji dan yang lain yang tidak hadir bisa tetap berkenan untuk serah terima. Berarti ini sudah sah nih Bapak Ibu. Nah, karena sudah sah, berarti Bu Endah tetap di sini ya. Karena setelah ini masih harus memberikan sambutan. Nah, mengapa di
Bu Indah itu masih di tahun 2026 karena RKAS terkait dengan dana BOS pemerintah itu sudah tercatat namanya masih Bu Indah selama tahun 2026 ini selesai. Maka walaupun kita sudah berubah kepengurusannya, tapi karena secara anggaran tetap Bu Indah, saya tetap minta bantuan Bu Indah untuk bisa tanda tangan dan juga tetap kalau misalnya ada monitoring dan sebagainya, Bu Indah masih sampai tahun 2026 selesai. Nah, nanti kalau sudah 2027 nanti Puji yang menggantikan. Itu nggih Bu Indah, enggak apa-apa nggih. Ya, masih ada tugas ini sampai dengan 2026. Nah, ini saya bagi untuk SK-nya, Bu. Dapat SK ini. Tapi tidak dapat apa-apa, lupa ngecas ya. Ya, itu SK-nya sudah. Dapat dulu tapi dalam bentuk file tapi ya dalam bentuk file. Yang ini sama sebenarnya gitu. Kita coba bahas sedikit gitu. Saya dulu. Ada yang salah kah, Bapak Ibu? Oke, sambil dilihat ya. Mungkin kemarin sudah saya share di grup pengurus komite yang baru. Komite sebenarnya. Baik, untuk yang halaman pertama mungkin saya coba sampaikan terkait halaman pertama. Di situ ada menimbang, lalu mengingat ada aturan-aturan yang ada, itu secara standar ada sistem pendidikan nasional, lalu ada peran serta masyarakat, sampai dengan anggaran dasar yang ada di Yayasan Bangun di Luhur. Pastinya juga kita meminta untuk apa itu dari komite sekolah untuk terlibat. Ya, Bangun di Luhur juga menyampaikan seperti itu. Dan berdasarkan Permendikbud yang sudah pernah saya sampaikan tahun 2016 nomor 75 memutuskan untuk susunan pengurus komite. Mungkin periodenya sudah jelas ini Bu Endah, jadi 3 tahun dari 2026-2027 sampai dengan 2028-2029. Nah, nama-nama yang terlampir sudah ada di halaman kedua. Semoga saya tidak salah untuk menuliskan untuk Pak Pujianto sebagai ketua, lalu Pak Widodo sebagai wakil ketua, Ibu Lena sebagai sekretaris, Bu Novi sebagai bendahara, lalu anggota ada 5 nih. 5. Yang pertama Pak Bagus. Mohon maaf kemarin kayaknya apa ya? Saya salah itu. Jadi namanya pelayanan pendidikan, Pak. Pak Bagus lah, Pak Bagus gitu. Pelayanan pendidikan. Nah, nanti untuk bidangnya apa saja nanti saya tuliskan di situ. Seandainya masih kurang, Pak, kayaknya kurang, saya tambahkan tugasnya boleh. Wong itu aja wis pusing. Itu gitu. Ya. Kemudian ini Bu Ina sebagai bidang usaha, lalu Bu Yeni bersama dengan Bu Rubiaton terkait dengan kerjasama dan sistem informasi, dan Pak Jajuli sebagai sarana prasarana. Lalu di halaman selanjutnya itu tugasnya, semoga kemarin kan sempat ditanyakan tugasnya apa. Kalau dulu juga sama dari Bu Indah itu kan juga jadi siapa ya ini, pokoknya intinya membantu. Nah, ini dari tahun ke tahun kan saya juga ditanya ini kira-kira apa. Nah, ini saya coba ringkas dari Permendikbud, dari berbagai sumber dan dinamika yang ada. Yang pertama, ketua itu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota komite, lalu menjadi penanggung jawab utama program kerja dan mewakili komite dalam rapat koordinasi. Salah satunya biasanya kalau ada pertemuan ini
ketua komite atau pengurus komite yang memberikan sambutan begitu. Nanti bisa lihat contohnya nanti Bu Indah nanti ya, Bu Indah nanti memberikan sambutan sekaligus sekaligus nanti mungkin juga sama ya Bu Indah menyampaikan pamitan gitu untuk kepengurusan yang lama, dan nanti saya akan mengenalkan pengurus yang baru gitu ya Bu Indah di pertemuan orang tua nanti. Kemudian untuk Pak Widodo selaku wakil ketua itu membantu ketua melaksanakan tugas dan kewajiban utama, lalu mengkoordinasikan pengurus harian itu kan sekretaris, bendara gitu gitu. Terus pengurus bidang, itu kurang G ya Bu ya, Pak ya. Oke, dan anggota lainnya malah bidan nanti malah ke gitu. Nah, lalu membantu memantau, menginventarisasi permasalahan dan juga menjalankan tugas dan tanggung jawab seandainya ketua berhalangan. Lalu Bu Lena nanti sebagai sekretaris mengelola administrasi, surat menyurat. Sebenarnya ada notulen gitu, tapi karena Bu Lena tidak bisa, maka ini saya rekam saja supaya nanti saya bantu untuk notulensi. Semoga bisa nih. Kalau dulu saya minta tolong Bu Indah nanti malah wah enggak jadi saja saya jadi pengurus komite banyak berat. Nah, ya gitu gitu. Kemudian yang selanjutnya Bu Novi bendara, yang pertama itu mengecek dana ya masuk maupun keluar dari komite di rekening komite sekolah. Jadi hanya tanya saja enggak apa-apa Bu Novi, misalnya komite sekarang ada berapa puluh juta gitu. Oh ya. Tapi itu dananya tetap kemarin yang saya sampaikan itu ada dana tabungan anak untuk besok wasana warsa. Kemudian yang kedua untuk wisata. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan tidak ada sebenarnya. Tapi ya bagaimana caranya itu bisa cukup untuk anak-anak. Pokoknya prinsipnya dari dulu itu kan saya minta jangan sampai kita itu nariki anak-anak membebani orang tua begitu. Wasana warsa kemarin kan tidak ada tarian ya Bu, di angkatannya Bu Endah pun juga tidak ada. Paling cuman kalau samir mereka kan beli sendiri, jadi untuk mereka sendiri gitu toh. Tapi kalau untuk secara keseluruhan kemarin itu di mana? Balai Agung ya, Balai Agung itu tidak ada tarian sama sekali dari sekolah. Jadi memang semuanya dibiayai dari tabungan anak. Kalau misalnya kemarin kan sempat kurang, wah ini kurang Pak, 3 juta, ya sudah kita ambilkan dari sekolah. Bagaimana caranya? Dilalah kok ada donatur dari pemerhati pendidikan di sekolah, ya sudah kita ambilkan dari situ. Jadi tidak usah membebani orang tua, orang tuanya senang, terus banyak yang sekolah di sini begitu. Kan tujuannya begitu. Kemudian yang kedua, menyusun laporan keuangan secara berkala, transparan dan akuntabel. Seandainya ada uang ya Bu Novi, kalau tidak ada kan malah enak kan, laporan tidak ada uang. Tidak ada uang masuk Pak, gitu. Kalau lebih mudah. Nah kalau ada kan berarti nanti dibukukan. Sebenarnya tinggal bukukan saja Bu. Misalnya ada Pak ini ada sumbangan dari alumni atau dari Bapak A atau B. Oh ya masukkan ke rekening komite saja. Itu sudah terdetek di sistem. Jadi panjenengan tidak usah repot sampai harus nyatet gitu. Sudah ada. Kemudian cek saja tidak apa-apa. Uangnya dipakai ke paspor Anda. Nah, itu cek aja. Kemudian lanjut ke Pak Bagus selaku bidang pelayanan pendidikan. Ini memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam menyusun dan melaksanakan layanan pendidikan. Misalnya kayak pembelajaran atau kurikuler atau ekstra itu bagaimana. Seandainya wah kok ada yang kurang maksimal, disampaikan saja tidak apa-apa Pak Bagus. Kemudian merumuskan usulan dan membantu pelaksanaan untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Misalnya Pak ini kok voli ini menjadi brand tapi kok tidak ada pengajarnya. Saya bantu ya Pak, saya cari pelatihnya bagaimana. Nanti bayarnya kami carikan dari komite misalnya. Ya tidak apa-apa, seandainya begitu. Tapi itu kadang tuh biaya, mesti terkendalanya di biaya pasti. Kalau kita ide pasti banyak gitu Bapak Ibu. Baru kita terus mentok neng biaya serasido itu. Kemudian Bu Ina ini selaku usaha. Nah, ini tadi kalau dari pendidikan
membutuhkan biaya berapa miliar atau berapa juta gitu ya. Atau Bu Ina, wah bisa Pak, nanti saya carikan. Kita buat bank sampah atau kita cari donatur ke luar negeri misalnya. Kita harus ke Australia presentasi dulu nanti dapat uang banyak gitu. Malah enggak balik-balik Mas seneng di sana itu ya. Nah, itu terus menggalang dana serta sumber daya pendidikan secara gotong royong. Terus yang ketiga memastikan tidak ada paksaan atau pungutan karena memang ada peraturan pemerintah itu tidak boleh ada pungutan. Kalau ada pungutan itu kan terus menjadi tidak baik. Makanya sekolah itu tidak pernah Mas mungut kok piye yo. Sudah nanti dari komite saja kalau misalnya mau minta. Makanya kemarin kelas 9 itu saya judulnya donasi buku. Jadi silahkan kalau nyumbang ya lumayan anak-anak itu ngasih buku baru supaya bisa dibaca anak-anak. Jadi tidak koleksinya kui, woi tahun kemarin ini meneh. Nah ini supaya berganti begitu Bapak Ibu. Ya salah satu caranya begitu. Siapa tahu dari Bu Ina nanti ada ide-ide, Pak enggak usah minta donasi Pak, saya carikan. Nah itu terus punya buku-buku baru enggak apa-apa Bu. Aduh. Terus ini yang selanjutnya kerjasama dan sistem informasi Bu Yeni dan Bu Rubiatun menjadi penghubung aktif antara komite dan wali murid dan pihak sekolah. Nah nanti bisa kita kerjasama misalnya Pak kalau yang di paguyuban yang jadi admin kami saja Pak misalnya saya dulu kan Bu Endah mau menyampaikan informasi di paguyuban lalu kami jadikan admin. Mengapa paguyuban itu kami buat satu arah karena takutnya begini. Ketika kita buat informasi, lalu pasti kan ada tanggapan, ya Pak, ya Bu, ya Bu. Nah, ketumpuk-tumpuk informasinya menjadi tidak tersimak sama akhirnya kami buat satu arah. Seandainya ada sesuatu ya langsung japri saya, enggak apa-apa. Ya memang repotnya terus saya harus standby 24 jam. Oh ini ada japri dari orang tua begitu, enggak apa-apa. Nah, terus yang kedua menyosialisasikan kebijakan sekolah, program kerja dan hasil rapat komite pada seluruh orang tua murid. Jadi kalau misalnya ada informasi apa ya disampaikan. Nanti kalau kesulitan, Pak ini kok butuh disosialisasikan, nah nanti kami bantu. Mungkin dalam bentuk flyer atau kalau dari Bu Yeni, dari Bu Rubiaton bisa membuatkan flyer sendiri juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Mengumpulkan kritik. Nah, ini kadang kan kami pakai angket. Nah, siapa tahu dari Bu Yeni, Bu Rubiaton ada cara supaya bisa objektif. Kadang kan kalau kita mengumpulkan kan enggak enak tuh. Mungkin anak-anak wah menjawab, wah yo Pak Teddy terlalu galak. Saya ngawasi terus enggak jadi. Oh ya Pak Teddy baik. Baik enggak gitu kan jadi enggak objektif gitu. Nah, siapa tahu dari Bu Yeni, Bu Rubiaton nanti bisa membuat masukan kayak kotak saran atau apa itu supaya bisa dibahas bersama. Jangan sampai hal yang tidak nyaman di sekolah itu dipendam terus sampai nanti di tahun akhir ajaran. Nanti mau sekolah yang Pak Tentang berkepenak, tidak nyaman begitu. Nah, supaya nyaman itu bagaimana? Nah, ini ada kritikan. Misalnya, oh Pak tadi ini sepatunya ngomong terus, mbok kon ganti lah. Terus jenengan menyalahi Pak, minta tolong ya Pak, sepatunya ganti ya. Gitu. Karena anak-anak itu melihat begitu. Nah, siapa tahu. Lalu yang keempat membantu mempublikasikan kegiatan atau presentasi sekolah kepada masyarakat luas. Saya yakin tidak hanya Bu Yeni dan Bu Rubiaton, tapi kita semua pasti menyampaikan hal yang baik untuk sekolah kita. Terus yang terakhir Pak Jajuli terkait dengan sarana prasarana, bukan berarti terus Bapak nanti membantu membangun terus nanti di tablet enggak Pak. Tapi memberikan masukan misalnya untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Misalnya di depan itu kan halamannya itu luas Pak sebenarnya, tapi kan banyak rumput. Dulu pernah saya minta untuk membabati semua supaya kelihatan. Tapi habis itu selesai kan tenaganya habis Pak, habis berapa juta itu untuk minta tolong. Terus saya minta dari pelaksana untuk setiap
minggu dibersihkan. Tidak apa-apa untuk sepak bola masyarakat sekitar, tidak masalah kan malah jadi kelihatan. Karena kesibukan yang ada, lahan yang kelola itu banyak sekali, terus tidak terkelola dengan baik. Nah, siapa tahu dari Pak Jajuli, wah Pak itu dibuat aja Pak mall atau apa gitu. Nanti kita sewakan. Nah, siapa tahu begitu. Nah, nanti saya konsultasi dengan yayasan itu. Kan lumayan itu. Toko kosmetik apa itu gitu kan. Nah, lumayan. Terus yang kedua, merumuskan usulan dan membantu pelaksanaan untuk peningkatan pelayanan pendidikan baik yang menyangkut sarana prasarana yang mendukung. Siapa tahu nanti, wah ini Pak, kok tamannya belum selesai. Ini bagaimana saya coba bantu untuk mencarikan teman yang bisa mendesain atau nanti membangunkan. Karena kayaknya ini mau buat finishing untuk keramik, tapi anggaran sudah ada, hanya tenaganya Pak yang belum ada. Nah, ini kami kesulitan untuk nyari sing pas dengan dana yang ada itu ada enggak. Nah, siapa tahu dari Pak Jajuli ada kenalan begitu. Tapi jangan Pak Jajuli sendiri loh ya. Oh gitu nggih. Nah, ya. Bisa aja. Jadi itu untuk tugas. Nah, siapa tahu ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk SK dan tugas dari Bapak Ibu, atau masih kurang begitu mau ditambahin juga boleh. Itu. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua nih. Sudah jelas gini ya. Sudah jelas. Nah, ini yang lebih mumet lagi ini Bapak Ibu. Ini baru 3 itu. Satu-satu gitu. Ini Bu Indah juga harus baca ini. Ini saya lembur 1 bulan loh ini Bapak Ibu. Sebenarnya mohon maaf untuk anggaran ADART itu kan harusnya Bapak Ibu yang menyusun. Tapi kalau saya pikir, wah ini kayaknya kalau disusun dari nol itu akan lama sekali. Dan Bapak Ibu juga ada kesibukan. Maka saya coba susun untuk draftnya. Siapa tahu Bapak Ibu sudah ACC atau ada tambahan. Nah, satu-satu gitu. Pasal-pasal ini Bu. Mumet tuh Bu. Itu saya 1 bulan loh niku. Nyimpul ke. Padahal ya cuman kayak gini ya. Wes enggak dapat gaji, mikir kok ini. Aduh. Apa-apa. Semoga enggak ada yang pelit gitu. Agak bersabar gitu. Sambil dibaca-baca dulu yang sudah dapat. Sama napa? Guru piatu sama napa nih, Bu? Bu Indah belum ya? Oh, sudah apa Bu Indah? Kalau di grup dinas masih masuk Bu Indah? Oh iya. Taufik katanya. Atau mungkin coba nanti konfirmasi ya, karena saya kan bilangnya Mbak Tias untuk ini kira-kira gimana ya Pak Pujianto ini ganti enggak? Wah enggak bisa ya Pak. Tak suruh untuk konfirmasi ke dinas kayaknya enggak bisa. Tapi coba nih. Ya. Itu ya enggak apa-apa ya. Untuk WA aja enggak apa-apa. Tapi kalau untuk bos itu kan harus kita semua gitu. Nggak ada info terkait dari dinas pendidikan. Info ya kayak kita apa. Hanya itu toh ya, enggak harus rapat atau ada kejadian penting apa itu enggak ada. Oke, Bapak Ibu itu mungkin sambil dibaca dulu yang pertama
untuk pendahuluan. Wah, ini kayaknya kata-katanya jos banget itu, nggih. Nyusunnya itu sampai wah, ini bagus ini tim pengurus yang baru sudah bisa membuat pendahuluan. Pasal-pasal loh nih. Ini kita coba untuk yang halaman pertama. Itu masih draft nih, kalau sudah ACC nanti baru kita tanda tangani, sudah ada lembar pengesahan itu. Draft halaman pertama itu pendahuluan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan sebagainya, itu kan istilahnya bagaimana pendidikan. Lalu paragraf yang kedua untuk faktor penentu kan juga ada kerjasama dengan fasilitas dan sebagainya itu nggih. Terus paragraf ketiga berkaitan dengan Permendikbud atau peraturan pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan komite. Ya, komite itu sebagai pemberi pertimbangan, penentuan, pelaksanaan kebijakan sekolah, pengontrol dalam rangka transparansi. Lalu untuk paragraf selanjutnya sebagai dasar acuan maka menyusun dan menetapkan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu kami kasih tanggal 1 Agustus hari ini. Nah, harapannya ini sudah clear dan ACC sehingga nanti kita tinggal jalan saja. Lanjut ke halaman selanjutnya, anggaran dasar pasal 1, organisasi, betul nggih? Ada perubahan mboten? Setuju nggih niku namanya komite nopo mau pakai lain kata lain pemandu nopo ngoten? Enggak ya. Atau tim unggulan voli enggak ya, ini komite. Tempat kedudukannya ini alamatnya di sini sudah Tlogo Tuntang kilometer 5, Tlogo Tuntang Kabupaten Semarang. Kemudian asasnya berasaskan Pancasila. Lalu pasal 4 visinya sama dengan sekolah, terwujudnya masyarakat sekolah yang unggul dengan kepribadian luhur, berlandaskan ketekunan dan kasih. Misinya juga saya sesuaikan dengan misi sekolah. Saya rasa kan tidak ada perubahan. Gitu. Lalu pasal 6, peranan tadi, komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, lalu yang kedua pendukung, pengontrol, dan mediator untuk pemerintah dan masyarakat sekolah. Lalu pengurus komite sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kemarin sebenarnya ada berapa persen begitu, tapi ini coba saya simpulkan berdasarkan dinamika kita yang ada. Yang pertama, unsur orang tua atau wali dari murid yang masih aktif, sehingga kemungkinan kalau misalnya Bu Endah itu akan dimasukkan di sini karena karena putra-putrinya sudah tidak sudah lulus dari sini, maka kemungkinan besar tidak masuk ke dalam pengurus komite. Tapi sebagai penasehat mungkin bisa Bu. Ya masih bisa Bu penasehat ya kan. Tapi kalau pengurusnya tidak. Ya minimal 50%. Kalau 100% boleh. Nah, ini kayaknya kita 100% masih aktif semua kayaknya gitu. Masih aktif lagi. Terus yang kedua, tokoh masyarakat paling banyak 30%, paling banyak. Saya rasa Bapak Ibu kan juga tokoh masyarakat. Jadi ya enggak masalah. Dan yang ketiga, memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat. Wah, itu jelas karena sudah terpilih, sudah diajukan oleh wali kelas. Nah, saya percaya saja sama Pak Budi, Bu Har, Bu Ana, begitu Bapak Ibu. Ngoten toh nggih? Sebagai panutan toh nggih? Terus yang keempat, anggota atau pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan tidak termasuk anggota atau pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik. Nah, ini saya juga Pak Widodo ini kan masuk di ya sebenarnya ya, tapi terselamatkan karena tidak di desa Tlogo Pak, jadi enggak Pak. Betul tuh enggak desa Tlogo tuh? Iya, jadi enggak apa-apa Pak. Ya namun salah. Kecuali kalau di sini lah itu enggak boleh karena sebagai pembinanya Pak gitu. Jadi aman. Kemudian pasal 8 struktur organisasi komite sekolah, ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota, kita sudah betul.
Anggotanya ada beberapa bidang itu nggih. Lalu masa bakti kepengurusan komite sekolah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Sebenarnya Bu Endah itu masih bisa diperpanjang. Oh iya, hanya satu loh kan, bukan satu periode. Harusnya 6 tahun loh. Tuh, ya mungkin kita coba untuk 3 tahun, habis itu kita ganti lagi kan, kasihan Bapak Ibu nanti. Oh ini salah satu contohnya Bu Endah ini kan. Nanti enggak pidato warsa saya request ganti ya. Terus pengurus komite dipilih oleh anggota secara demokratis dan terbuka. Nah ini kalau dipilih oleh anggota kadang oh jenengan mawon, jenengan mawon, nah gitu kadang. Makanya kemarin itu judulnya bukan pemilihan, tapi ya tiba-tiba langsung begitu. Karena kalau saya undangannya pembentukan pemilihan pasti tidak datang. Baik, pasti. Ya dulu juga gitu loh, beda ya gitu kamu. Nah, ini pokoknya membahas perkembangan apa ya hasil belajar peserta didik waktu itu. Oh, terus mereka pada deg-degan, kenapa ada apa anak saya bermasalah? Padahal enggak, cuman bentuk itu pengurus komite. Walah, enggak ada yang lain itu. Tuh. Kemudian yang keempat, di halaman selanjutnya, ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan atau yayasan, berarti saya enggak. Terus surat keputusan sudah ada, nggih, SK-nya. Lalu hak dan kewajiban saya rasa kok Bapak Ibu sudah bisa ini tahu hak suara, hak bicara. Kemudian, nah ini menyusun ADART ini sudah tersusun, wah luar biasa ini pengurus yang baru ini. Mendorong tumbuhnya perhatian, melakukan kerjasama, menampung, menganalisis aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua, menggalang dana, evaluasi, menjaga, menjunjung tinggi nama baik komite sekolah. Oke, lanjut di pasal 10. Agak ngebut enggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Nah, ngapa langsung sudah jelas Pak, monggo manut gitu. Aduh. Nah, ini sumber keuangan ini. Sumber keuangan ini ada sumbangan orang tua dilaksanakan sesuai dengan peraturan, jadi sumbangan gitu bukan pungutan. Kemudian bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar murid, bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah. Lalu pasal 11 ini terkait dengan keuangan. Jadi keuangan ini yang saya garis bawahi, komite sekolah melimpahkan kewenangan pengelolaan dana komite sekolah pada pihak sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu setiap hari, terutama Bu Novi misalnya harus duduk di sini, gimana Mbak komite dana masuk berapa? Tanya lagi, gimana Mbak dana komite? Enggak. Jadi diserahkan saja sambil tanya. Itu gitu. Nanti malah jadi beban malah. Kemudian biaya personalnya ini pokoknya intinya itu komite itu membiayai selain dari dana bos dan dana rutin. Dana rutin kan ada dari yayasan, dari intern atau dari donatur-donatur yang ada. Jadi selain itu pasti komite yang membiayai. Tapi biasanya enggak terlalu banyak karena kan memang komite juga enggak banyak untuk iurannya. Lalu selanjutnya dana pengembangan, ini intinya adalah seandainya nanti ada dana masuk dari donatur, nah itu nanti bisa dicatatkan. Saya Bu Pak, ini ada transferan masuk, panjenengan catat itu sebagai dana undangan nantinya. Pak, ini digunakan untuk ini. Nah, nanti program dari komite apa dikelola bareng-bareng. Tapi nanti dari sekolah hanya panjenengan yang menanyakan, saya butuh dana langsung kita transfer saja, tidak masalah. Jenengan tidak perlu bawa uang itu Bu, nanti malah risiko toh. Intinya begitu untuk yang dana pengembangan. Ya, malah mumet loh padahal rano duit gitu kan. Terus selanjutnya ini terkait dengan mekanisme kerja diatur di job desk, rapat-rapat juga, rapat anggota ini salah satunya rapat pleno ya, ini namanya rapat pleno. Kemudian perubahan ADART itu apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Ini berarti berapa Bapak Ibu yang hadir?
7. Ya, berarti kan berarti sah nggih. Nah, sah. Ada bintang tamu lagi kan sah. Kemudian untuk pembubaran organisasi itu sudah ada, maka seluruh aset diserahkan kepada sekolah. Pengelola sekolah juga nanti diserahkan pada sekolah. Misalnya, Pak, ini ada baju seragam komite dari ini diserahkan ke sekolah, nggih. Nah, itu misalnya, tapi kayaknya enggak bubar kok. Kan terus ada terus. Enggak usah nah itu. Enggak usah. Itu bukan aset komite. Terus ini penutup berlaku sejak ditetapkan, berarti ini nanti berlaku seandainya tidak ada perubahan 1 Agustus 2026. Lalu untuk anggaran rumah tangga, syarat-syaratnya, wah ini sudah memenuhi tuh Bapak Ibu, beriman, terus jasmani, sehat jasmani rohani, komitmen ada, bersedia. Nah ini Bapak Ibu tidak menuntut imbalan, buatan enggak tahu Bu, Pak. Ya, takutnya itu kalau wah ini udah ada bayarannya ini tidak cacat hukum. Oh gini. Kemudian ini pasal 2 seandainya nanti ada perubahan atau pergantian pengurus, maka nanti di tahun 2028-2029 saya minta bantuan untuk Bapak Ibu bisa menyiapkan calon pengurus selanjutnya. Nah ini mekanismenya kayaknya begitu. Kalau dulu kan yaitu undangan misterius langsung dituju. Nah mungkin sekarang saya coba serahkan pada pengurus komite saja. Nanti malah jadi enggak enak gitu kan. Kok mesti kok tiba terus, surprise terus. Nah ini kita coba terbuka. Semoga ada yang mau. Masalahnya enggak mau. Susah itu. Ya, itu teknisnya sudah ada di sini pemilihan kayak nanti kalau enggak bisa baru kayak strategi saya. Kalau enggak bisa. Terus pengurus komite masa bakti 26, 27, 28, 29 itu sama dengan SK yang Bapak Ibu terima nggih. Nomor 1 sampai 9. Kemudian pergantian pengurus berakhir masa bakti dan sebagainya. Betul, enggak melanggar tuh Bapak Ibu ketentuan organisasi. Terus disetujui lebih dari 50% apabila ada pergantian pengurus. Kalau cuma satu misalnya Pak itu, wah saya ganti aja, mengundurkan diri saya enggak bisa karena hanya satu toh. Harusnya dihadiri oleh semua. Misalnya semua hadir, Pak Widodo bilang, oh, saya mengundurkan diri, semuanya enggak setuju ya sudah berarti enggak setuju. Waduh, ayo. Terus tugas pengurus komite itu sudah di jobdesk ada, ini secara umum saja nih Bapak Ibu. Pokoknya yang positif saja ngoten nah ininya. Kemudian mekanisme rapat, kita minimal rapat sekurang-kurangnya 3 kali 1 tahun. Jadi Bu Indah sebagai info saja kami coba di minggu pertama. Hari Sabtu kan Sabtu libur sekolah, muridnya libur tapi guru masuk. Nanti pengurus komite rapat setiap bulannya. Entah nanti yang dibahas apa, yang penting kita ketemu 1 jam begitu, daripada enggak pernah rapat, tiba-tiba rapat, itu kan terus apa yang dibahas gitu kan. Mending ya setiap bulan, kalau enggak ada ya kita membahas kapan mau lotisan bersama atau apa gitu ya enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti pasti ada yang akan dibahas, nanti ada. Kerjasama dengan sekolah lain dan dunia usaha, dunia industri, monggo dari Bapak Ibu kalau ada bisa diusulkan ke sekolah nggih. Lalu penutup ini berlaku sejak ditetapkan. Yang job desk-nya sama dengan tadi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu di awal sama. Sampai dengan yang akhir. Demikian Bapak Ibu, apakah ada koreksi? Ini sudah hampir 1 jam kita bertemu. Ngopo badhe dihafalkan dulu. Berarti saya sampai per
Desember masih mengikuti kalau ada rapat-rapat ya Pak? Kalau rapat enggak apa-apa Bu. Jadi itu hanya istilah bos saja dari anggaran bos itu. Tapi kalau seandainya nanti dari dinas minta ya berarti bantuannya Bu. Seandainya kalau enggak ya tetap langsung dipasrahkan pada kan sudah serah terima tadi. Ya, enggak apa-apa Bu. Jadi istilahnya masih sudah bisa istirahat. Walaupun PPA masih ketemu kan, jadi enggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apa terbebani atau pripun ini? Pokoknya dibuat santai saja, nggih. Pokoknya ada kesulitan kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa dengan saya. Walaupun Bapak Ibu itu lebih senior dari saya. Kalau rambut mungkin saya lebih putih gitu, nggih. Tapi kalau secara pengalaman panjenengan lebih senior dari saya. Pak Bu Indah, ada yang mau disampaikan? Kayaknya sudah oke ya. Pengurus komite baru ini jos kayaknya ya, semangatnya ya. Sudah semuanya lengkap. Kalau sudah jelas, maka ini saya minta tanda tangan saja karena ini nanti saya minta dilengkapi untuk Pak Puji, kemudian Bu Lena, dan kalau sudah lengkap saya serahkan ke yayasan di perwakilan Ambarawa supaya itu menjadi pedoman kita. Dan untuk seterusnya sepertinya nanti kalau pengurus komite yang baru seandainya perlu disempurnakan ya tinggal disempurnakan. Kalau yang draft itu bisa dibawa pulang nggak apa-apa. Itu nggih, berarti ini tanda tangan di sini saja nih Bapak Ibu. Sesuai dengan nama. Untuk Bu Indah kan nggak perlu tanda tangan nggih. Nggak apa-apa toh Bu? Oh iya. Monggo dari siapa dulu nih Pak? Ada Pak Widodo. Loh, enggak, dibawa aja. Nanti bisa untuk orderan, nggak apa-apa Bu. Lumayan. Pasal-pasal. Mana ini Pak? Loh, itu yang ada namanya Pak, di atas namanya. Oh, selanjutnya ini seperti Biasanya nggak pernah soal KTP nih. oh ya. Dalam. Biasanya tanda tangan. Ini. Jadi untuk bulan ini kita sudah bisa menyelesaikan ADART lumayan. Terus besok bulan depan. Kan kalau sering ketemu itu lebih mudah pindah untuk koordinasi. Tapi Kalau itu harus kadang bisa kadang enggak loh Pak. Kan kadang seperti sekarang kan harus izin dulu ke tempat kerja. Nanti kan kadang kalau nggak bisa ikut ya istilahnya pamit dulu. Enggak apa-apa. Gimana tuh? Saya kan dari Senin sampai Sabtu kerja dulu. Pulang kan nggih. ya kan kadang kan bisa misalnya otomatis lu ya kan Pak. Bisa Pak? Enggak nggih? Jadi Ridaya. Oh, sudah Bu. Saya peringat lagi. Mungkin kadang belum terakhir. Kadang ini kan izin dia mungkin lanjut membuat mulai. Berarti yang enggak dia Pak Bagus atau Ya? yang lainnya bisa? Terus dicek lima, nggih, monggo nek kula saya itu. Nanti bikin grup baru seperti kok di komite itu toh Pak, nanti kan bisa di schedule lagi. Nggih. Oh, itu masih kemarin saya Pak. Nah, ini. Jam Pak itu Terbang. siap sos. Soalnya kan sudah kalau saya nggak berangkat saya bilang Kadang ya enak bukan, kok aku mangkat padahal kan kadang untuk izin pun misalkan juga kalau pas banyak kan, gitu. Kalau ini pas kosong makanya bisa izin gitu. Berarti hanya Pak Bagus ya? Langsung nek liyane nek Yang lainnya bisa berarti?
Sabtu bisa. Tentu bisa nih. Maksudnya Pak Bagus kan oh. Berarti ada shift juga, Bu? Ya. Oh. Ya enggak apa-apa. Atau enggak misalnya Sabtu malam, wah malam malah sampai malam. Ya enggak apa-apa. Nanti saya online kan enggak apa-apa. Ya, gitu, Kan Pak. juga apa itu transparan, kita enggak rahasia toh. Udah lucu deh. Sudah betul, Bu. Dicek dulu. Jadi, Tapi kok salah loh. Jangan dulu yang tanda tangan berarti ini. Nanti nggak salah loh. Nah, Tetap sabrone di mana? Masih saburan no. Ada banyak sih. Masih saburan, tengah toh. Sit sabrone. ada gapura masuk. Gapura Sombron itu ya Pak ya? Betul ya? Gereja di KJ, Nah, Majeng, Sip kiri jalan, so, apa itu? Kan berarti kanan dari jalan sebelah kanan. Ya. Kayak PPA 2 di situ apa? Karena Cindy sama Pero nih jenengan tepang. Bapaknya kan apa ya? Nek yang Cindy itu orang tua sebenarnya dari NTI. Oh iya. Itu lesingnya jualan telur sama tempe.